Masih dalam hadirat Tuhan, saya minta Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan. Bangku-bangku yang di depan untuk diisi terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan masuk pada sesi yang pertama. Kita mau bawa hati kita lebih dalam, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak Tuhan yang mungkin sering mengecewakan hatinya Tuhan. Namun pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau hadir menjamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Tuhan mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, 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 mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Tuhan mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Tuhan mulia, oh, dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, sebab Tuhan mulia, oh, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Tuhan mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya
Haleluya, mulialah Tuhanku, mulialah namamu. Haleluya, oh kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, terpuji namamu, terpuji Allahku, Raja atas segala raja. Haleluya, kami sembah Kau yang layak ditinggikan, layak disembah. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, terpuji Allahku, kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu. Glory, haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sebab Yesus layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala. Kita mau angkat tangan kita mau katakan sebab Kau layak. Ya Yesus yang layak dipuji. Haleluya, sebab Kau layak. Ya Yesus Tuhan, oh kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Hanya Tuhanlah yang layak kami tinggikan. Hanya Yesuslah yang layak kami puja. Karena Yesuslah satu-satunya pribadi yang mau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau naikkan pujian kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tepuk kanan kirinya. Ayo semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tidak menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Karena langit dan bumi memuji Tuhan.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya mau minta pemain musiknya agak lebih cepat sedikit ya, supaya kita tidak kayak meh lompat gitu kayak gitu ya. Yuk Mas Rodo, sedikit Mas, yuk. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau melompat untuk Tuhan boleh. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, amin. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Apa? Amin. Haleluya. Sekali lagi yang keras. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang keras ya. Terpujilah nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kuasa untuk menyembuhkan, amin. Kuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Kuasa untuk menyelamatkan kita, amin. Haleluya, ada kuasa dalam namanya. Well, ya udah semangat ya.
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Karena Dia telah mati untuk kita semua, menebus dosa kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa hidup kita mau mengingat hidup kita yang dahulu. Kita yang terhilang, kita yang terbuang. Tapi karena Kristus hadir dalam kehidupan kita, kita pun dicintai oleh Tuhan. Sebentar, Pak. Haleluya. Hidupku dahulu yang tak mengenalmu terhilang, terbuang, dan kini kau hadir, dan kini kau hadir. Dosaku, cintamu sempurna. Dalam terang-Mu ku berjalan, dengan darah-Mu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungkur, kini ku tersungkur, berjanji untuk setia selamanya. Hidup kami Tuhan, hidupku dahulu yang tak mengenalmu terhilang, terbuang. Kini kau hadir,
mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikan dalam terangmu. Ku berjalan dengan darahmu, aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungkur, berjanji untuk setia selamanya. Haleluya, dalam terangmu ku berjalan, dengan darahmu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Dalam terangmu ku berjalan, dengan darahmu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati ganti dengan terangmu. Dalam terangmu, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, kita buka hati kita. Aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungkur, berjanji untuk setia selamanya. Oh, haleluya. Kami berjanji Tuhan untuk setia sampai selamanya. Oh, waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, glory, syukur. Tuhan, seperti pujian ini, kami mau setia sampai selamanya. Kami mau setia sampai Tuhan memanggil kami. Sampai kami selesai di bumi ini dan kami buka mata di surga. Kami berterima kasih karena cintamu sempurna. Karena Engkau menjamin hidup kami. Karena Engkau Allah yang murni mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini dengan darah Yesus. Kirimkan bala tentaramu berkeliling di sekeliling kami, sehingga kami boleh mendengar firman dengan baik. Kalau beberapa hari ada kepala-kepala yang pusing, kami tundukkan di bawah kaki Kristus. Kami letakkan setiap benteng-benteng keangkuhan hidup kami di bawah kaki Tuhan. Menundukkan daging kami, menundukkan diri kami di bawah kaki Kristus. Jadikan kami budak Kristus, bukan budak dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur
karena memiliki Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Semangat? Semangat. Cubit kanan kiri. Siapa tahu kanan kirinya ngantuk ya. Saya diberikan judul Gaya Hidup Ciptaan Baru. Dan waktu itu saya WA Pak Daniel, ayatnya mana Pak? Gitu. Belum dijawab. Dan saya yakin tetap pada garis besar kita, New Dimension, New Creation. Saya ambil dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Gaya hidup ciptaan baru. Orang yang diciptakan baru pasti memiliki ciri khas. Rajin ke gereja, baca Alkitab, punya saat teduh yang baik. Hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Kita melihat slide yang pertama, apakah bisa? Oke. Selanjutnya Pak. Keliru ya kelihatannya, PowerPoint-nya. Punya Pak Eri. Saya yang gaya, nanti saya di depan jadi mati gaya gitu ya. Saya akan lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Saya ajukan enggak apa-apa ya Om? Gaya hidup sabar ya. Penasaran gaya hidup orang Kristen itu seperti apa sih gitu ya. Sabar ya. Sambil berdoa, saya sudah punya gaya hidup ya, belum ya, gitu ya. Gaya hidup orang Kristen belum ya, saya ya, gitu. Nanti enggak boleh jawel kanan kiri, koreksi diri sendiri, gitu ya. Sabar, sabar, sabar. Tarik nafas panjang, keluarkan bunyoman ya. Tadi. Iya, slide berikutnya. Slide kedua. Slide kedua. Ini yang kedua ya. Bukan, enggak ada. Klik. Iya ini. Kita melihat di slide, ketika seorang mengalami kelahiran baru dan hidup dalam kemerdekaan Kristus, seharusnya kehidupan rohaninya bertumbuh ke arah Kristus. Benar enggak? Beberapa kita di-drill di sini, bahkan di setiap minggu, ketika seorang mengalami kelahiran baru, ayat ini, ayat emas yang saya ambil adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita ada di dalam Kristus, otomatis kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, otomatis hidup kita dimerdekakan oleh Kristus. Seharusnya kehidupan rohani bertumbuh ke arah Kristus. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengubah pola pikir kita mengenai dosa pada saat pertobatan dan mulai melangkah hidup di dalam kebenaran. Ketika kita ada di dalam Kristus, otomatis pola pikir kita akan berubah seperti Kristus. Dan kita ke arah melangkah ke dalam kebenaran. Beberapa hari kemarin ada yang datang, kepalaku pusing, berat. Iya,
Karena kita saat ini kita berperang melawan iblis melalui pola pikir kita. Saya perlu bertobat karena kalau saya pusing saya minum Paramek gitu. Ternyata ada bagian yang Tuhan ingatkan di sini. Ketika kita menjadi ciptaan baru, yang pertama yang dirubah adalah pola pikir kita. Cara pandangan kita terhadap kehidupan ini. Di sini kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengubah pikiran mengenai dosa. Pikiran kita mengenai dosa. Kita dikatakan di dalam Kristus kayak kemarin bahwa kita itu Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna. Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna. Bahkan ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan Tuhan itu murni memberikan cintanya kepada kita. Namun hal yang sering ada di dalam pikiran kita adalah benar ora. Ora gitu ya. Gek ora. Dan yang berkecimpung adalah di dalam pikiran kita. Yang muncul adalah keraguan-keraguan kita. Padahal kita sudah percaya loh sama Tuhan. Sudah dibaptis loh. Tapi sering kali kita berkutat dengan keraguan-keraguan. Dosa itu bukan hanya berzina. Dosa itu bukan hanya mencuri. Ketika kita tidak percaya, kita ragu-ragu kepada Tuhan, itu sudah dosa. Meragukan cintanya Tuhan. Seringkali saya pada posisi ini, saya harus mengakuinya. Saya seringkali meragukan kehidupan saya dipelihara oleh Tuhan. Seringkali saya meragukan karakter saya bisa dirubah oleh Tuhan. Yang diserang adalah pola pikir kita yang iblis gunakan untuk menghancurkan supaya kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus tadi mengingat, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Slide selanjutnya, kita melihat di sini ada gambar. Proses pertumbuhan yang ideal. Bertobat, menerima Kristus, dasar menjadi anak-anak secara rohani, otomatis akan bertumbuh dewasa, otomatis akan sempurna seperti Kristus. Itu idealnya. Itu pertumbuhan kalau kita mau bertumbuh secara ideal. Ketika kita menerima Kristus, Tuhan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita dibenamkan, ditelepkan kepada air dan bangun. Kita menjadi manusia, menjadi anak-anak secara rohani. Dan otomatis kalau anak-anak itu harus mengalami pertumbuhan, menjadi dewasa dan sempurna seperti Kristus. Tapi apa yang terjadi? Lingkaran sebelah kiri. Ada hambatan pertumbuhan yang harus kita sadari. Tengah ini adalah manusia. Pinggirnya ada iblis, ada dunia, ada daging. Di situ ada rantai. Kita hanya berkutat-kutat di situ. Masalah kedagingan, masalah iblis, masalah dunia ini. Karena kita masih menyediakan diri untuk dirantai. Akhirnya sering kali anak mahasiswa mengatakan, Bu, aku sering kali jatuh pada dosa yang sama. Berkutat pada lingkaran-lingkaran iblis itu. Mari kita tidak menjawel kanan kiri, tamu koreksi untuk diri kita. Sebelah mana lingkaran, sebelah kanan atau kiri kita di dalam masa pertumbuhan. Slide berikutnya. Di sini kita melihat iblis itu Lucifer gitu ya. Kuasa kegelapan itu yang jelek-jelek. Ada roh kebencian, roh kemarahan, roh kedengkian. Itu namanya kuasa kegelapan cilik-cilik gitu ya. Dan di sini ada jalan dunia dan nafsu daging. Kita melihat bahwa anak panah ini adalah iblis membentuk dan mempengaruhi keduniawian. Dan pengaruh dunia kuat karena adanya keinginan daging. Akhirnya menyerang daging. Demikian iblis mencoba kita secara langsung melalui keinginan daging. Sehingga ini lingkaran-lingkaran yang harus diputuskan.
Ada lingkaran-lingkaran yang harus kita putuskan bersama-sama. Kita melihat bahwa apa yang diinginkan iblis adalah membunuh kita. Keinginan adalah membunuh jiwa kita. Karena Tuhan ketika, ayo Retno, kamu sudah selesai. Tuhan yang ditanyakan Tuhan, apa tentang saya? Apakah ada iman di dalam hatimu Retno gitu? Ada Tuhan. Apa yang kamu bawa? Jiwa-jiwa enggak. Yang kita bawa adalah karakter kita. Tentang kebaikan, kemurahan hati, tentang kelemah lembutan, kesabaran. Itu yang akan kita bawa. Dan saat ini tanpa kita sadari inilah cara kerja. Cara kerja supaya daging kita ini hancur. Supaya kita tidak berpengharapan. Supaya kita tidak memiliki gairah untuk hidup. Supaya kita tidak memiliki masa depan. Apa? Iblis. Kuasa kegelapan yang merongrong melalui kepala kita. Tanpa kita sadari. Dan ada jalan dunia yang dunia bekerja sama dengan iblis. Bahwa standar kecantikan itu tinggi, rambutnya panjang, putih gitu. Itu standar dunia. Itu untuk menghancurkan siapa? Akhirnya kita, oh yo, aku tok, lagi-lagi, aku tok pesek gitu ya. Rendah diri. Rendah diri, kita rendah diri padahal kita katakan, oh saya ciptaan baru. Tuhan ciptakan saya, tapi kita masih menggendong tentang rendah diri, menggendong tentang tidak berpengharapan, menggendong orang dua iman, menggendong dengan sakit penyakit, menggendong banyak hal. Sehingga karena kerjanya ini sangat nyata. Iblis bekerja sama dengan dunia akhirnya kedagingan kita mau bekerja sama tanpa kita sadari. Selanjutnya. Yang pertama, apa itu kedagingan? Kedagingan itu bukan hanya daging babi, sapi gitu ya. Tapi kita melihat kedagingan yang tadi pagi sudah dikatakan. Apakah kita masih hidup di dalam kedagingan? Mari kita lihat kedagingan. Slide berikutnya. Kecemaran dosa menumbuhkan hawa nafsu kedagingan. Dan Allah tidak bisa menyatukan diri dengan kedagingan manusia lagi. Kecemaran dosa menumbuhkan hawa nafsu kedagingan. Dan Allah tidak bisa menyatukan diri dengan kedagingan manusia lagi. Artinya apa? Ketika ada kejahat yang memisahkan kamu dengan Tuhanmu, yang menghalangi doamu adalah kejahatanmu. Mari kita slide berikutnya, Roma. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Dan materi ini berat. Gitu. Dan saya, ada koreksi di dalam diri saya. Ada daging yang doa Pak Dani, mungkin ada kesombongan, terselip pelayanan tentang kesombongan. Tentang keangkuhan hidup. Oh aku iso. Mari kita melihat. Dikatakan hamartia tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Slide berikutnya. Hanya satu jawaban Allah, yaitu menjatuhkan hukuman atas daging di dalam kedagingan anaknya. Bukan ke dalam kedagingan Retno, namun kedagingan putranya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 saya akan bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Jelas sekali. Bukan kita yang akan dihukum. Bukan kedagingan kita yang akan dihukum. Namun Tuhan memberikan putranya, memberikan Yesus bagi kita untuk menanggungnya di atas kayu salib. Dan besok kita akan peringati bersama-sama.
bangkit dengan rohnya. Yang mati adalah kemanusiaannya Yesus. Yang mati adalah dagingnya Yesus. Padahal Yesus katakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Karena dosa kitalah yang ditanggungnya. Itulah murninya cinta. Seorang ayah, dia mending tidak makan, diberikan makannya kepada anaknya. Demikian Bapak kita, dia mending berkorban untuk anak-anaknya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya daging kita ini juga mati baginya. Selanjutnya slide. Kuasa Kristus sudah jelas, yaitu mematahkan kuasa dosa di dalam daging. Benar enggak? Kuasa Yesus ini sudah jelas, mematahkan dosa di dalam daging. Roma 6 ayat 6 saya bacakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sejatinya jelas ketika kita sudah menerima Kristus, otomatis kuasa dosa, kuasa kedagingan itu tidak ada di dalam diri kita. Kami sharing tadi pagi dengan kamar kami, karena kamar kami adalah ibu-ibu, dan waktu itu salah satu ibu berbicara, betul Bu Retno, aku kayak ngono kuwi gitu. Artinya sebenarnya kita tidak mampu berbuat baik. Tapi rasanya ketika melihat saudara kita kesusahan, orang yang menghina kita, orang yang menyepelekan kita, orang yang menginjak harga diri kita, dan kita melihat dan orang itu dalam keadaan sengsara, dan kita pengen menolong, pengen membantu. Sebenarnya aku mau Bu Retno, tapi akhirnya aku mau gitu. Saya yakin itu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Daging kita enggak mau, wegah, mau loro sokor gitu ya. Tapi ternyata kita enggak bisa. Akhirnya nulung, akhirnya membawa ke rumah sakit gitu. Itulah. Mari kita sadar ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Amin. Selanjutnya slide. Kuasa Kristus sudah jelas, ya ini sudah ya. Selanjutnya, Allah mengaruniakan kehidupan baru, menanamkan potensi tubuh baru bagi kekekalan. Artinya apa? Allah mengaruniakan kehidupan baru. Saat ini Tuhan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Di dalam diri kita ada potensi untuk hal-hal yang baik. Di dalam diri kita ada potensi untuk melakukan seperti Kristus lakukan. Amin. Jawel, kamu berpotensi baik loh. Berpotensi baik karena ada Yesus di dalam diri kita. Sudah jawil-jawilan? Tapi lihat ini. Hak itu akan nyata ya. Kalau kita berpotensi baik, kita punya hak untuk berpotensi baik. Hak itu akan nyata ketika daging kita luruh. Daging kita cincang gitu ya. Daging kita luruh. Potensi itu akan timbul di dalam diri kita. Akan muncul di dalam diri kita. Selanjutnya, namun banyak orang percaya justru hidup di dalam kedagingan. Mari kita koreksi diri kita. Namun banyak orang percaya justru hidup di dalam kedagingan. Mungkin dalam batin Bapak Ibu Saudara, dagingnya enak Bu gitu. Empuk gitu, penak gitu. Tapi ingat, dosa itu mematikan. Contoh hal yang sepele gitu ya. Ketika kita terlalu makan banyak jeroan gitu ya. Makan berlebihan gitu. Akhirnya asam urat naik gitu. Kolesterol tinggi, jadi darah tinggi. Sesuatu yang berlebih-lebih itu tidak baik bagi kita. Katakan Tuhan, cukupkanlah dirimu. Gitu ya. Banyak yang tidak benar
selanjutnya, banyak yang tidak benar mau melepaskan daging. Benar enggak? Benar atau benar? Om Pandu mantuk gitu ya. Benar. Banyak yang tidak benar-benar mau melepaskan daging gitu. Benar enggak? Ayo koreksi diri sendiri, bukan menghakimi orang lain. Benar ya Pak Ruli ya. Banyak yang tidak benar-benar mau melepaskan. Dan slide berikutnya, begitu pula banyak yang tidak mampu keluar dari kedagingan. Sebenarnya mau gitu. Mau Bu Retno, aku pengen keluar. Aku yang biasanya ngeluh terus, yang aku biasanya khawatir terus, biasanya sabar terus. Aku pengen keluar supaya aku bisa lepas gitu. Begitu pula banyak yang tidak mampu keluar dari kedagingan. Benar enggak? Masih terikat dengan hal yang sama. Tentang kekhawatiran, tentang keraguan, tentang pornografi, tentang pikiran yang tidak kudus. Masih berkecimpung di situ. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Ketika kita mau keluar tapi nggak bisa, artinya apa? Kita masih belum dewasa di dalam Kristus. Kita masih anak-anak. Kalau yang dikhotbah menyampaikan firman dan kena kesinggung gitu ya. Kalau temannya buat status tersinggung gitu ya. Kalau suaminya istrinya marah ndak diliwetke gitu ya. Jadi ya gitu, jadi perlu dewasa gitu ya. Dan maaf ya Pak Eri gitu ya. ya itu kadang ya gitu ya. Kita pengen keluar gitu tentang kemarahan gitu. Mari kita belajar bersama-sama. Slide berikutnya. Kehidupan manusia kedagingan bagi mereka yang belum percaya Allah adalah kondisi wajar dalam keberdosaan mereka. Bagi yang belum dewasa atau bagi orang yang belum mengenal Tuhan, dalam kondisi keberdosaan itu wajar. Oh wajar Bu Retno, aku berbuat ini, berbuat itu. Kan aku isi anak-anak gitu. Wajar, merasa wajar. Akhirnya jadi cepet tong, jatuh nakal gitu ya. Ya jadi ketoknya gede gitu, tapi tok isih bocai gitu ya. Mari kita melihat. Namun anak Allah yang, slide berikutnya, namun anak Allah yang tetap hidup dalam kedagingan perlu dipertanyakan penghayatannya mengenai keselamatan yang diinginkannya. Mengatakan diri anak Allah, tapi masih hidup di dalam kedagingan, berarti perlu dipertanyakan dalam penghayatannya, dalam pengenalan akan keselamatan. Ya, enggak usah nuduh, kowe dik ya gitu, enggak usah sikut-sikutan. Koreksi diri sendiri. Kita mengatakan anak Allah gitu. Namun kita masih berada di dalam daging gitu. Bagaimana dengan penghayatan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Bagaimana cara mematikan kedagingan? Ayo kita belajar bersama-sama. Cara mematikan kedagingan. Ubah pola pikir. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Bagaimana cara mematikan kedaging? Ubah pola pikir. Ketika pola pikir kita diubah, otomatis hawa nafsu dan keinginannya akan diubahkan.
Contohnya yang kecil gitu ya. Biasanya di kamar berjam-jam betah gitu menyendiri. Karena kuota banyak. Di situ buka game online, buka gitu ya. Jadi dan di situ kalau pola pikir kita diubahkan, rasanya izin gitu ya. Malu ada Tuhan yang kowe ngopo dan gitu ya. Sik to Tuhan, tutupi bantal gitu ya. Enggak bisa. Mata Tuhan melihat. Mari kita melihat. Ada mata Tuhan yang selalu melihat kita. Slide berikutnya. Jangan disebut bagaimana meniadakan perbuatan daging. Jangan berfokus untuk tok dagingku ngene terus toh, giur-giur gitu ya. Bukan mengganggu terus gitu ya. Tetapi yakinlah kematian daging pada salib Kristus dan perbuatan daging itu ikut mati bersamanya. Jangan berfokus pada kelemahan-kelemahan saudara. Jangan fokus pada dosa-dosa. Tapi fokus tentang penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tentang pengorbanan Kristus bagi kita. Amin. Jangan terlalu merasa bersalah. Aku berdosa Bu Retno. Aku tidak layak Bu Retno. Jangan dipilih dulu untuk pemimpin pujian gitu. Kapan layak gitu ya. Terlalu merasa diri berdosa. Ingat, ada jaminan yang Tuhan berikan. Jaminan itu sampai selama-lamanya. Slide berikutnya. Kita tidak ditugaskan menyalibkan, namun menerima keadaan kita yang benar-benar dimatikan kedagingan kita oleh Kristus. Artinya apa? Kita mengakui kelemahan-kelemahan kita. Aku lemah Bu Retno, terlalu grantes, terlalu mengasihani diri sendiri, terlalu gitu. Mari kita menerima keadaan kita yang benar-benar dimatikan kedagingan kita oleh Kristus. Mengakui, menerima kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita mungkin tentang kemarahan. Kelemahan kita mungkin mengasihani diri sendiri. Kelemahan kita mungkin apa saya tidak tahu. Tapi kita melihat ada Kristus yang akan menolong dalam kelemahan-kelemahan kita. Berikanlah tubuhmu menjadi baitnya. Akhirilah hidup dalam kedagingan. Dengan demikian kita menyingkirkan satu penghalang pertumbuhan. Nikmatilah berkat dan pemeliharaan Allah dalam setiap tahap pertumbuhan. Dan akhirnya kita memiliki gaya hidup ciptaan baru. Nikmati proses. Akui proses setiap kelemahan kita kepada Kristus. Pasti kita akan menikmati pertumbuhan dari anak-anak yang berangkang gitu ya. Yang minum susu, mama susu gitu. Tapi lama-lama, masak sing pedes to Bu, ben doyan mangan gitu ya. Gitu, akhirnya kita bisa menikmati proses itu dengan sukacita. Amin. Dan kita memiliki gaya hidup yang baru. Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati ada dua. Mati secara daging, hawa nafsu. Dan mati nanti ketika kita selesai di bumi. Yang pasti ketika kita selesai di bumi, sudah ada jaminan kehidupan yang kekal. Yang tugas kita adalah mematikan daging yang ada di bumi ini. Amin. Mari kita matikan daging bersama-sama ya. Selanjutnya, musuh kita selanjutnya. Ini iblis gitu ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Iblis adalah oknum yang melawan kehendak Allah dan melawan terjadinya kehendak Allah di dalam diri kita. Perlu koreksi, kemarin Pak Daniel juga mengingatkan kita. Kalau kita melawan kehendak Allah, berarti kita musuh Allah. Berarti seperti
Iya, jawab sendiri ya. Seperti iblis. Jangan sampai kita menjadi iblis-iblis kecil di dalam gereja. Iblis adalah oknum yang melawan kehendak Allah dan melawan terjadinya kehendak Allah di dalam diri kita. Pekerjaan iblis dalam diri seseorang seringkali tidak kelihatan. Sehingga banyak anak Tuhan nampak begitu normal, namun tidak dapat menikmati kehidupan berkelimpahan seperti yang Tuhan kehendaki. Kayaknya normal gitu, baik-baik saja gitu. Tapi kerja iblis itu merongrong kita. Kamu tok orang nyambut gawe yo, mesti masa depanmu tidak cerah. Anu wae. Iblis merongrong kita. Supaya kita apa? Tidak menikmati hidup yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Seringkali merongrong kita. Saya ada cerita, ada salah satu kesaksian seorang ibu. Ibu ini, Bu Retno, aku dulu ngopeni gerandong gitu ya. Gerandong iki gane tak kon ngokoni apa-apa gitu. Tak kon begini, tak kon begitu gitu. Mau bu. Aku padu karo bojoku diparani gerandong gitu ya. Kerjanya nyata. Karena bekerja sama. Dan ibu itu akhirnya mengatakan, sekarang sudah kuputuskan, Bu. Saya tidak kerja sama dengan gerandong lagi. Amin, saya puji Tuhan. Mari kita melihat, kelihatannya normal, kelihatannya baik. Tapi kita masih mempersilahkan dongeng-dongeng, tahayul-tahayul, mempersilahkan tentang ketika kita melihat televisi, tentang beberapa waktu yang lalu saya di SMS seorang, tidak tahu, Bu Retno tolong doakan karena anak saya ini sudah SMP kelas 2, dia ke kamar mandi sendiri takut, suruh nganter ke mamae gitu. Kalau ambil apa ke belakang takut gitu. Bahkan yang paling karena putranya cowok, dia takut untuk sunat gitu. Saya sedih, kan belum kenal dan saya tanya apakah ada sesuatu yang membuat dia takut, Bu? Mungkin melihat sesuatu, melihat film, tayangan film tentang hantu. Oh iya Bu, kesukaannya tentang hantu, lihat YouTube hantu. Wah gitu ya. Dan akhirnya dampaknya adalah ketakutan. Takut. Iblis itu enggak mau loh melepaskan begitu saja. Tapi dia akan masuk di dalam pikiran kita. Akhirnya mamai kerepotan karena ke kamar mandi suruh nganterin mamanya pada SMP kelas 2. Di sini SMP kelas 2 siapa ya? Siapa ya? Saeto dan Gandrong gitu ya. Masa sak Gandrong, Bu, terke ke belakang Bu, aduh gede nih, musamene gitu ya. Ya, nah, kita melihat kerja iblis itu sangat jahat gitu ya. Slide berikutnya, iblis sering menipu, menuduh, menggoda, mengganggu persekutuan dengan Tuhan, baik dalam saat teduh, berdoa atau ibadah. Dan ini saya perlu curiga. Ini mungkin kadang bisa salah gitu. Ketika Bapak Ibu dengar firman terus ngantuk tekluk gitu, perlu dipertanyakan. Mungkin memang bisa capek gitu ya. Mungkin bisa tadi malam enggak tidur atau sudah tidur tapi saya ngantuk terus ya gitu. Itu perlu ditanyakan gitu. Menggoda ke turu wae kan diurak-urak kayak Pak Daniel gitu ya. Gitu. Iblis itu menggoda supaya kita tidak mendengar kebenaran. Itu kerjanya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Berhubungan dengan masa lalu, seringkali iblis menuduh, menggigit emosi untuk tetap merasa sakit. Benar enggak? Bahwa iblis itu sukanya menggigit perasaan kita, menggigit masa lalu kita. Supaya kita tidak pede, supaya kita tidak, kowe kan randuwe mamah, kowe
ora duwe papa. Kowe lolo ning donya dhewe. Mengasihani diri sendiri. Iblis sukanya menggigit. Padahal katakan saya percaya Tuhan. Ada Tuhan di hati saya. Tapi kita lebih membuka diri. Iblis menggigit perasaan kita. Menggigit kepala kita. Sampai puyeng, oh ye gitu ya. Menggigit jasmani kita. Sampai menggeh-menggeh gitu ya. Itulah tugas iblis. Menggigit kita. Supaya kita tidak bisa menikmati kemerdekaan yang Allah berikan bagi kita. Selanjutnya, asumsi yang salah mengenai iblis. Percaya tidak percaya. Adalah bahwa faham tentang selesai dengan sendirinya ketika menjadi percaya Yesus. Hati-hati, oh selesai aku percaya Yesus. Aku percaya kok, tapi isih kedagingan. Isih percaya wong pinter gitu. Isih percaya kalau wong pinter iso ngeramal gitu. Dan ini menjadi iblis memang sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Ia telah melucuti dalam Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya apa? Iblis itu sudah dilucuti Tuhan, sudah dikalahkan di atas kayu salib. Selanjutnya, namun bila iblis belum dihancurkan di bawah kaki kita, sampai nanti pada waktu akhir zaman. Iblis itu akan dihancurkan di bawah kaki kita nanti akhir zaman. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ingat garis bawahi di sini. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Artinya apa? Kerja iblis masih ada. Yang terpenting adalah karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan hari lepas hari. Amin. Amin. Selanjutnya slide. Sekarang iblis masih berjalan mengelilingi kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah. Lawanlah. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari seorang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Seperti kerjanya tadi. Ketika iblis masih ada, kerjanya masih ada di dunia ini. Kalau kita mempersilahkan daging kita kerjasama dengan iblis, otomatis kita akan terus jatuh. Karena iblis sekarang masih mencari siapa lengah, siapa membuka celah, akan diterkamnya. Selanjutnya, kita harus meninggalkan keterlibatan kita dengan kuasa gelap, baik dari diri sendiri maupun dari pola yang diturunkan. Ini kita harus meninggalkan keterlibatan kita dengan kuasa gelap. Siapa yang masih percaya sama zodiak? Tidak usah ngacung, disimpan dalam hati. Siapa yang percaya tentang weton gitu ya? Weton, wage kliwon, legi gitu ya. Siapa yang percaya dengan hari-hari yang baik? Hari Selasa, Rabu itu baik Bu Retno. Sabtu itu sama-sama baik Bu Retno karena terima gaji gitu ya. Siapa yang masih memelihara seperti itu? Maupun pola yang diturunkan. Pola-pola kita orang Jawa, hidup di Jawa tidak lepas dengan pola-pola okultisme gitu. Kadangkala ibadah kita pun, pengenalan kita akan Allah sering terpola dengan okultisme. Mempersembahkan yang baik supaya dikasih Tuhan yang baik. Enggak, kita enggak ngasih saja, Tuhan ngasih yang baik. Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena dia tidak pernah berdusta. Mari melihat,
Pekerjaan iblis selanjutnya, pekerjaan iblis yang paling nyata adalah adanya pola dosa yang diturunkan secara terus-menerus. Piye Bu Retno? Apa Bu Retno? Ini pola dosa yang diturunkan. Pola dosa, okultisme, pola emosi tidak kudus, pola seksual tidak kudus, pola disfungsi. Disfungsi ini dunia terbalik. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah, disfungsi ya, disfungsi. Dan muncullah LGBT gitu, muncullah penyimpangan secara seksual gitu. Ini adalah kerja si iblis. Kita perlu memutuskan ikatan pola dosa itu untuk menikmati kemerdekaan Kristus. Amin. Selanjutnya, kita perlu menjauhkan diri dari dosa pada saat dicobai oleh keinginan daging kita dan iblis. Kita harus mencari jalan keluar atas pencobaan karena Allah selalu menyediakan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13c. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita bisa menanggungnya. Itu menjadi pengetahuan kita. Bukan hanya, mari kita bukan sampai pengetahuan, namun kita lakukan, kita sadari. Nanti ada caranya untuk kita bisa melepaskan. Yang ketiga, mari, dunia. Dunia di sini, dunia di mana kita tinggal memiliki sistem nilai dan cara hidup yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sejak zaman perjanjian lama, Allah selalu melarang umatnya untuk jauh dari kepercayaan yang bertentangan dengannya. Ulangan 11 ayat 16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Dunia ini di mana kita tinggal memiliki sistem nilai. Nilai yang dikatakan yen enek duit mesti ayem gitu ya. Itu nilai dunia gitu. Tabungane miliatan tapi isih keweden gitu. Banyak artis-artis Korea, mereka tenar, mereka populer, mereka punya uang, tapi mereka tragis. Bunuh diri, gantung diri, minum obat gitu. Karena mereka dipengaruhi sistem dunia, pemerintahan dunia yang mengacaukan seperti ini. Mari kita melihat slide berikutnya. Yesus mengatakan bahwa dunia menolak kita. Ingat kalau dunia menolak kita itu wajar. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Wajar kalau kita dibenci dunia, karena Tuhan memisahkan kita dari dunia, memilih kita dari dunia, supaya kita dikasih Allah. Biarpun dunia membenci, tapi Allah tetap mengasihi kita. Seringkali pengaruh dunia merasuki hidup kita melalui sistem pemerintahan, norma masyarakat, ada istiadat, kepercayaan yang salah. Seringkali masuk sistem pemerintahan gitu. Kalau kamu pengen naik pangkat, ya kamu harus berbeda, agama yang berbeda. Ikut yang mayoritas gitu. Norma masyarakat gitu. Normane seringkali menyimpang. Normanya kadang kalau hal yang semua disetujui orang banyak itu pasti benar, tapi belum tentu benar. Adat istiadat, kamu jangan makan di depan pintu, nanti kamu ditolak Joko gitu ya, tapi diterima Bambang gitu, enggak gitu ya. Artinya apa? Adat istiadat di sini adalah ya saru kan, ketika kita makan di pintu orang lalu lalang gitu. Lalu lalang dan ganggu gitu ya. Ya paling enggak ya makan di tempatnya. Seringkali pengajaran-pengajaran nenek moyang kita seperti dulu.
kepercayaan-kepercayaan yang salah. Seringkali kita memilih untuk bersekutu dengan dunia ini agar mendapat fasilitasnya. Benar tidak? Bersekutu dengan dunia supaya kita mendapat fasilitas yang ada. Selanjutnya, kita tidak mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal di atas, sehingga kita mengabaikannya. Padahal kita disiapkan Allah untuk hidup bersamanya. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat yang kelima, matikanlah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita cabul najis, mengumbar hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ini sama dengan penyembahan berhala. Ngeri gak? Milikilah prinsip-prinsip yang benar mengenai firman Tuhan dan peganglah. Untuk melawan dunia ini kita harus memiliki prinsip-prinsip yang benar. Apabila standar yang menjadi acuan adalah kesempurnaan di dalam Kristus, maka pertumbuhan adalah suatu proses sepanjang hidup. Maka berjalanlah bersama Kristus. Mengatasi hambatan. Hambatan tadi yang cara kita mengatasi kedagingan kita adalah pertama, mengakui kelemahan-kelemahan kita. Mengubah pola pikir kita. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berikanlah tubuh kita menjadi bait Allah. Mari, ketika kita melawan daging kita terhadap iblis, apa yang akan kita lakukan terhadap iblis? Bereskanlah dengan Tuhan tuduhan-tuduhan iblis atas perbuatan masa lalu maupun luka. Bereskanlah tuduhan-tuduhan itu. Si iblis atas perbuatan masa lalu, sering mengintimidasi kita, sering nuduh kita. Katakan, hai iblis, saya sudah ditebus. Dosaku sudah diampuni masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Katakan kepada iblis dengan iman. Jauhkan diri dari dosa supaya tidak ada celah baginya. Jauhkan diri dari dosa supaya tidak ada celah untuk iblis. Untuk mengintimidasi kita, untuk merongrong kita, untuk menghakimi kita. Putuskan ikatan, kuasa kegelapan, hancurkan kuasanya yang selama ini bekerja dalam diri kita. Hancurkan kuasanya yang bekerja selama ini dalam diri kita. Lawan terhadap dunia. Apa yang harus kita antisipasi dengan penyemaran dunia ini? Miliklah prinsip yang benar berdasarkan firman Allah untuk berhadapan dengan sistem dunia. Mari kita akan terus isi pemikiran kita, hati kita, hidup kita dengan firman Allah. Ketika kita melawan sistem dunia ini. Dikatakan kowe ra duwe duit, nyambut gawe wae gitu. Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Cari dulu Tuhan, pasti semua akan ditambahkan bagi kita. Arahkanlah hidup pada Allah, berjalanlah dengan Kristus. Amin. Amin. Sekarang mau praktek. Mungkin berapa waktu lagi Mbak Dita saya? Habis kurang berapa menit Mas? Habis. Kurang berapa? 5 menit. Waktu cukup untuk 5 menit. Kesimpulan, iblis tidak akan pernah menginginkan kita merdeka dari cengkramannya. Salah satu caranya adalah menghambat pertumbuhan kepribadian dan kerohanian kita supaya frustasi dengan kondisi yang terjadi. Iblis itu sukanya membuat frustasi, menghambat pertumbuhan kita supaya kita tidak tumbuh. Waspadai faktor penghambatnya dan atasilah bersama dengan Tuhan. Mari kita praktek doa listening prayer, doa mendengar Tuhan. Saya berikan waktu mungkin 3 menit, tunduk kepala secara pribadi. Minta Tuhan menunjukkan hambatan pertumbuhan saudara. Saat ini belajar mendengar petunjuk Allah yang paling kuat. Mungkin tentang hal kedagingan.
tentang iblis yang kita bekerja sama atau dengan dunia. Minta secara spesifik Tuhan menunjukkan sampah-sampahnya, pola dosa yang diturunkan atau luka. Saya berikan waktu 3 menit, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan sesuatu, datang kepadanya dan minta ampun. Minta Tuhan melepaskan. Minta Tuhan mengampuni kita. Kalau kita kerjasama dengan iblis, kita pernah mempersilahkan sesuatu yang asing bekerja sama dengan masuk di dalam tubuh kita. Minta ampunlah kepada Tuhan, karena tubuh kita adalah bait kudus. Tuhan menyelamatkan kita sempurna. Kalau ada sistem dunia yang mempengaruhi saudara, membuat saudara tidak layak, membuat saudara tidak mampu, membuat saudara tidak percaya diri, akuilah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita istimewa di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Bapa di surga, kami percaya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat. Memberkati kami, biar jangan selesai sampai di sini Tuhan. Terus berproses. Kami mempersilahkan Roh Kudus bekerja. Pada kami semuanya, kami siap. Engkau memberkati kami. Engkau menolong kami untuk bertumbuh, berproses, menikmati proses dengan sukacita. Melihat Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya tanpa terkecuali. Kasih-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir, damai sejahtera-Mu mengalir sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, namun Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.